Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nuranifa Salsabila dari Studi Program Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menghitung PPh pasal 22. Sebelum kita masuk ke materi utama, teman-teman udah tahu belum sih apa itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik PPh pasal 22. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor ataupun impor barang. Yang kedua, mulai tahun 2005 pemerintah menunjuk wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk menjadi pemungut PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Karakteristik yang terakhir yaitu PPh pasal 22 dapat dikenakan saat penjualan maupun pembelian barang. Selanjutnya, siapa saja sih pemotong PPh pasal 22? Yang pertama yaitu pemotongan yang dilakukan oleh Bank Dividen dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemotongan ini berdasarkan atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, pemotongan oleh bendahara, pemerintah, dan kuasa penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian pemotongan oleh bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian pemotongan oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara langsung atau LS. Kemudian pemotongan oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya. Kemudian pemotongan oleh industri dan eksportir berkenaan dengan pembelian bahan-bahan dari perdagangan, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya yaitu pemungut PPh pasal 22. Yang pertama yaitu industri atau badan. Pemungutan ini berdasarkan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian pemungutan oleh badan usaha. Pemungutan ini atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Kemudian pemungutan oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Pemungutan ini berdasarkan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya, pemungutan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pemungutan ini atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian, pemungutan oleh wajib pajak badan, yaitu pemungutan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke
Contoh kasus perhitungan PPh pasal 22 dengan bea masuk, nilai pabean, dan bea masuk tambahan. Contoh kasusnya sebagai berikut. PT Merpati mempunyai API atau angka pengenal impor dan NPWP. Berkedudukan di Jalan Cendana nomor 10 Solo. Pada tanggal 28 November 2020, PT Merpati mengimpor barang kena pajak berupa 10 unit televisi seharga 100 juta rupiah. Atas barang impor BKP tersebut dikenai bea penyimpanan sebesar 5%, bea masuk sebesar 10%, bea masuk tambahan sebesar 15%, dan PPNBM sebesar 10%. Kemudian PPh pasal 22 ini sudah diketahui sebesar 2,5% yang akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertanyaannya adalah berapa besar dari 2,5% tersebut yang akan dipungut oleh Jenderal Bea dan Cukai. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya teman-teman. Yang pertama, kita harus mencari nilai impor. Nilai impor itu rumusnya yaitu nilai pabean, cost, ditambah insurance, ditambah freight, ditambah bea masuk, ditambah bea masuk tambahan. Karena di soal kita nggak ada cost, insurance, dan freight, kita harus cari nilai pabeannya dulu ya. Nilai pabean yaitu nilai dari barang yang terkena pajak tersebut tadi, yaitu 10 unit televisi dengan harga 100 juta rupiah. Maka nilai pabean ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan yaitu 100 juta ditambah 10% ditambah 15%. Dengan penjabaran yaitu 100 juta ditambah 10% dikali 100 juta rupiah ditambah 15% dikali 100 juta rupiah, dan menghasilkan 100 juta ditambah 10 juta dari 10%-nya yang tadi ditambah 15 juta dari 15%-nya yang tadi. Kemudian nilai impor hasilnya yaitu 125 juta. Udah sampai sini udah paham kan teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh pasal 22. Tadi kan di awal sudah diketahui bahwa PPh pasal 22 yaitu sebesar 2,5%. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi 2,5% dikali 125 juta rupiah dan menghasilkan sebesar 3.125.000 rupiah. Jadi nilai dari 2,5% yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebesar 3.125.000 rupiah, atau pilihannya ada di opsi B. Begitu ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.